Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sadal Pahlawi. Kali ini saya akan membacakan berita dari Ruhut Sitompul ya. Ini kaitannya dengan postingan dari Ruhut Sitompul yang sempat viral beberapa waktu lalu yang mengolok-olok Anies Baswedan. Saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul Ramalan Ruhut buat Jokowi soal kehancuran Indonesia kembali diungkit. Tobatnya nanti kalau Anies jadi presiden. Warta Ekonomi Jakarta. Entah ada apa dengan politikus PDIP Ruhut Sitompul hingga sering memberikan kritik tajam terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ruhut bahkan hampir dituntut setelah mengunggah foto Anies menggunakan koteka yang ternyata hasil penyuntingan. Tak berhenti mengungkapkan ketidakcocokannya pada bakal calon presiden Partai Nasdem itu, Ruhut kembali menyebar poster tentang Anies. Poster tersebut diunggah Ruhut melalui akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Pada cuitannya tersebut, Ruhut mengunggah poster dengan warna hitam merah itu. Poster itu menampakkan Anies Baswedan mengenakan pakaian dinas. Selain sosok Anies, poster itu bertuliskan bahwa Indonesia akan hancur jika dipimpin Anies Baswedan. Indonesia hancur bila dipimpin Anies. Gerakan radikal akan tumbuh subur dan memecah belah NKRI. Ruhut dalam hal ini mengamini apa yang tertulis pada poster yang dia unggah. Benar nih, ngeri kali. Gusti Boten Sari Merdeka, tulis Ruhut Sitompul. Sebelumnya pada Pilpres 2014 lalu, Ruhut yang berada di barisan pendukung pendukung Prabowo Subianto juga mencecar Jokowi. Dia menyatakan hal yang hampir sama pada Anies hari itu untuk Joko Widodo. Saat itu ia menyebutkan bahwa jika Jokowi jadi capres, maka Indonesia tinggal menunggu kehancuran. Halah lay, dulu waktu Anies mau jadi gubernur diisukan Jakarta bisa jadi kayak Suriah. Kenyataan malah Jakarta makin keren, komentar warganet. Ingat dulu pernyataanmu ke Jokowi, imbuh warganet. Ntar juga lu tobat kalau Pak Anies jadi presiden RI. Lihat aja jejak digitalnya opung ini. Dulu paling banyak nyinyirin Jokowi, sekarang ngebalik. Lagi jilat terus, tulis warganet di kolom komentar. Enggak benar, Ruhut takut enggak dapat panggung. Kalau Anies jadi RI 1, tegas enggak bisa dijilat timpal lainnya. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, orang-orang seperti Luhut ini sepertinya harus segera ditertibkan ya oleh partainya ya, oleh partainya ataupun oleh timnya Ganjar kalau memang beliau pendukungnya Ganjar atau mungkin pendukungnya Prabowo Subianto. Sebab hal seperti apa yang dilakukan oleh Luhut ini bisa menjadi bumerang, bagi partai maupun bagi calon presiden yang ia dukung. Sebab apa yang dilakukan oleh pendukung itu bisa jadi itu masyarakat akan beranggapan itu sebagai representasi dari yang didukungnya. Maka dari itu ya, sebaiknya Pak Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo Subianto itu meminta kader-kader atau timnya itu untuk untuk berkampanye atau mempromosikan calonnya itu dengan cara yang santun. Jangan dengan menyerang seperti yang dilakukan saat ini. Sebab dengan menyerang seseorang, terus itu berbalik dengan keadaan yang sungguhnya,
Misalnya seperti yang serangan terhadap Anies Baswedan, bahwa kalau Anies Baswedan akan menjadi ketika kalau jadi gubernur maka negara ini akan hancur, akan kelompok-kelompok teroris akan terbangun kembali dari tidurnya, atau akan semakin tumbuh subur. Nah, terus ketika kenyataan itu berbeda, ketika tuduhan itu berbeda dengan kenyataan, ini kan paling tidak reputasi dari calon yang didukung itu bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa dijadikan sebagai celah bagi lawan politik untuk menyerang balik. Padahal antara Pak Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto itu tidak ada masalah apa-apa. Kalau beliau bertemu, beliau saling peluk-pelukan, saling cipika-cipiki, salaman, cipika-cipiki, saling senyum-senyuman. Sementara yang di bawah ini yang jotos-jotosan, panas-panasan. Ya, terutama para pendukung Pak Ganjar Pranowo ya. Tolong agar para pendukungnya itu ketika berkomentar tentang Anies Baswedan ya bisa lebih sopan lah. Ya, jangan selalu disebutkan itu kadrun, selalu disebut orang Yaman, pendatang, selalu disebut hanya bisa bernarasi. Itu kan tidak cerdas cara berkampanye. Kenapa tidak? Kalau memang mendukung Pak Ganjar Pranowo, sampaikan saja prestasi tentang Pak Ganjar Pranowo untuk mengkantar Anies Baswedan. Misalnya Pak Ganjar Pranowo itu orangnya merakyat, Jawa Tengah setelah majunya, setelah dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo menjadi kota hijau misalnya di Indonesia, dikenal di seluruh dunia misalnya. UMR-nya sampai 3 juta sekian misalnya. Kasus kasus Wadas selesai. Nah, itu kan bisa di-up di publik, sehingga itu untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Kegiatan-kegiatan politik dari Pak Ganjar Pranowo itu yang di-up, itu yang disampaikan. Maka adamlah Indonesia. Adamlah sesama anak bangsa. Jangan-jangan gaya-gaya semacam ini ya, seperti yang dilakukan oleh Ruhut ini memang sengaja dipelihara untuk oleh lawan politik untuk menyerang atau untuk untuk menyerang lawan politik, sehingga dengan harapan pamor atau elektabilitas lawan politik itu bisa rakyat bisa terpengaruh dan tidak memilih yang bersangkutan. Sampai kapan rakyat di negeri ini akan terbelah? Saya pikir para penguasa di negeri ini harus segera menyadari hal ini, agar jangan sampai rakyat Indonesia berlarut-larut dalam perpecahan, berlarut-larut dalam polarisasi, berlarut-larut dalam caci maki satu sama yang lain. Pendukungnya Anies Baswedan mencaci pendukungnya Prabowo, pendukungnya Prabowo mencaci pendukungnya Anies Baswedan, pendukungnya Ganjar mencaci Anies Baswedan misalnya, atau pendukungnya Anies Baswedan mencaci Ganjar Pranowo. Sekali lagi, ini adalah hal yang tidak baik untuk keberlangsungan negeri kita. Mengingat kita adalah bangsa Indonesia yang dikenal dengan keramah tamahannya. Mengapa kalau sama warga negara lain ketika berkunjung ke Indonesia kita ramah kepada mereka, sementara dengan sesama anak bangsa, dengan sesama agama, ataupun anggaplah kita tidak usah melibatkan agama, dengan sesama anak bangsa kita saling caci mencaci, saling maki memaki. Jangan sampai kita masuk dalam teori yang menyebut bahwa musuh yang paling jahat adalah saudara yang tidak bisa diajak kompromi. Jangan sampai kita masuk ke teori tersebut, karena itu merupakan gambaran akan ketidakharmonisan atau perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini kita sebagai bangsa Indonesia. Pak Ruhut, tolong hentikan kampanye-kampanye yang seperti itu.
agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Pak Anies Baswedan yang ada serang memiliki pendukung, ya. Pak Anies Baswedan yang ada serang memiliki pendukung yang tentu akan membela idolanya, akan membela calonnya ketika Anda menyinggungnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.